Tabletnya Huawei yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Setelah terakhir itu kita bahas di tahun 2023 ya. Sekarang ada generasi barunya nih yang harganya itu di 6 juta. Dan itu udah termasuk WPS Office 2.0 terbaru. Aksesorisnya juga lengkap ya. Kita dapat Smart Split Keyboard dan M Pencil 3rd Gen. Pakai layar juga Papermate nih yang ada fitur eye care-nya. Dan baterai ini pakai 10.100 mAh. Badak ya. Namanya itu Huawei MatePad 11.5 2025. Dan di video ini kita akan bahas 5 hal yang wajib kalian tahu soal tabletnya. Let's go! Nah, hal pertama yang harus kalian ketahui yaitu user experience buat kita pakai kerja dengan WPS Office 2.0 dan Huawei Notes. Nah, di sini juga kita andelin 2 aksesoris lagi ya yang udah include sama si tabletnya. Tadi ya, ada Smart Split Keyboard dan Huawei M Pencil 3rd Gen. Nah, buat Smart Split Keyboardnya sendiri, ini kayak namanya ya, dia bisa copot pasang dari si tabletnya. Jadi kita fleksibel nih buat kita posisiin kayak gimana pas lagi kerja. Nah, contoh kita itu pengen tabletnya agak naik gitu ya, biar leher itu nggak pegel pas kita kerja. Nah, itu kita tinggal lepas aja keyboardnya dari si tablet, terus taruh tabletnya di atas permukaan yang lebih tinggi. Ataupun kalau misalkan kalian punya stand laptop gitu, itu juga bisa digunakan. Dan kita juga bisa tetap pakai standnya nih, yang nempel sama si tabletnya. Terus kita tinggal ketik aja karena dia koneksinya via Bluetooth. Nah, feel ngetiknya sendiri ini oke ya, walaupun gue perlu adaptasi memang karena ukurannya yang kecil gitu ya, ketimbang gue ngetik di laptop sebelumnya. Terutama kalau kita mau mencet simbol minus atau plus ya, karena ukurannya itu yang ramping banget nih. Nah, sedangkan Huawei M Pencil-nya ini support pressure sensitivity dan palm rejection. Jadi fiturnya ini udah lengkap banget. Sama si stylusnya ini ternyata sensitif banget ya, bahkan kalau misalnya kita lapis gitu dengan kertas sampai 5 lembar, ini masih kecoret juga. Dan dia juga cara nyimpennya tinggal kita cantolin di bagian atas bodi si tabletnya. Dan dia juga nempelnya magnetik ya, yang mana itu sekaligus jadi tempat buat charging. Nah, buat pemakaian WPS Office 2.0-nya sendiri, kita dapat beberapa pembaruan fitur dan visual. Mulai dari interface-nya, yang berasa lebih mateng ya, terutama ribbon atau menu di atas layar ini yang desainnya makin modern. Terus kita dapat fitur drag and drop gambar ataupun teks, yang mana bisa diambil dari files, super hub, atau super device. Ada fitur new tab juga di sini, dan format painter itu buat ngebenerin format tulisan dengan cepat juga bisa kita akses, sampai fitur cloud account support, atau simpelnya ini kita bisa akses ataupun upload file Office ke dan dari cloud-nya. Dan di sini juga kita bisa sharing ya ke kolega kerja kita nih. Nah, pengalaman kerja pakai WPS Office sendiri ini nggak jauh beda dari sebelumnya yang kita pakai Google Docs ataupun Sheets di laptop. Nggak ada lag sama sekali, walaupun gue udah isi beberapa tab gitu dengan data yang lumayan penuh. Dan kalau kita buka file, formatnya yang docx ataupun XLSX, ataupun kalian bisa PPT juga, itu hasilnya bakal tetap rapi kayak aslinya. Bahkan di satu file Excel ini, gue isi dengan 2 sheets ya sebelumnya, dan di sini tetap muncul. Jadi bisa dibilang dengan experience kerja yang mirip dengan laptop dan fiturnya juga ini lebih banyak ya. Ini memperkuat strong point dari tablet Huawei yang mana banyak diandelin buat kebutuhan Office-nya. Dan sangat menarik juga nih buat yang pengen pakai untuk kerja Office ya, yang ngandelin tablet aja gitu. Karena memang experience-nya yang tadi ya serupa dengan laptop tapi dengan form factor yang lebih ringkas lagi. Nah, Huawei Notes-nya sendiri ini gue andelin sebagai opsi kedua buku catatan konvensional ini. Yang mana isinya itu ada to-do list gue buat kerjaan dan brainstorming konten. Jujur sebelumnya tuh gue nggak pernah ngandelin aplikasi Notes buat coret-coret ya. Tapi setelah gue pakai Notes ini, rasanya oke juga sih. Gue tetap dapat feel nulis tangan gitu ya. Tapi sekarang ada akses lebih banyak lagi ke hal lain. Misalkan gue bisa tempelin gambar, tempelin stiker, pilihan bullpennya juga ada lumayan banyak ya. Bahkan ada AI handwriting enhancement-nya. Ini buat ngebenerin tulisan gue yang kayak cacing nih. Nah, masih bahas soal coret-coret. Hal kedua yang perlu kalian tahu yaitu penggunaan untuk kebutuhan desain dan sketching. Ya, di tablet ini kita dapat akses ke aplikasi painting bikinan Huawei yaitu GoPaint. Ini aplikasi menggambar yang dapat respon positif ya, dan nggak semua tablet Huawei kebagian aplikasi ini. Nah, di sini kita coba bahas sebagai pengguna yang awam gitu ya, yang mana gue cukup terbantu nih dengan beberapa fitur yang ada di GoPaint. Jadi di sini kita bisa akses berbagai resources yang udah tersedia di aplikasi ini, termasuk dengan template gambar kayak yang gua pakai ini. Ini artnya namanya Illustrator Journey ya, dan ada reference image juga buat bantu kita pas lagi ngegambar. Pilihan kanvasnya, brush, texture, selecting tools, bahkan layer itu bisa kita akses di sini. Dan buat yang profesional pun, kalian bisa akses resources yang lebih banyak gitu ya, kayak dari brushes dan canvas di store yang udah tersedia.
Nah, ngebahas soal penggunaan Huawei Notes dan GoPaint, teknologi PaperMate di layar MatePad 11,5 ini bener-bener maksimalin experience-nya. Ada banyak improvement, mulai dari resolusi yang makin gede ya, terus tingkat brightness juga ini makin tinggi. Tapi yang menarik di sini sebenarnya ada di balik teknologi PaperMate-nya yang diklaim Huawei lebih canggih. Pertama itu layer buat anti-fingerprint, anti-reflection, dan anti-glare-nya. Simpelnya ini layar nggak gampang nempel fingerprint atau sidik jari gitu ya. Dan kita pakai harian itu nggak mantul cahaya lampu ataupun di outdoor itu nggak mantul cahaya matahari juga. Dan kita coba juga buat compare dengan iPad Air di kondisi ruangan yang banyak lampu nih ya dan outdoor di siang hari. Hasilnya ini berasa banget perbedaannya di antara kedua tablet ini, yang mana berdampak nih ke kenyamanan pas kita pakai si tabletnya. Jadi kita nggak perlu sesuaiin posisi layar tablet dulu ya, biar nggak mantul cahaya. Di sini kita tinggal pakai aja gitu dengan posisi kayak gimana pun. Layar MatePad 11.5 juga punya Eye Comfort Mode, yang mana ini udah tersertifikasi sama TUV Rainland dan SGS Low Visual Fatigue. Oh iya, buat entertainment-nya sendiri ini gue happy dengan kualitas layarnya ya. Dia cerah dan kebantu juga sama resolusinya tadi yang tinggi. Jadi kita pakai untuk nonton YouTube Best Indotech, itu lebih mantep ya. Dan boleh juga jangan lupa buat di-subscribe kalau misalkan kalian mau support kami lebih lanjut. Dan speaker sendiri ini surprisingly mantep ya kualitas audionya. Buat entertainment gak ada komplain sama sekali, dia pakai quad speaker di bagian kiri dan di bagian kanannya. Nah, setelah kita pakai buat kerja dan sketching, hal selanjutnya yang gue notice itu penggunaan baterai yang awet nih di MatePad 11.5. Wajar, karena baterainya tadi ya gede di 10.100 mAh. Kita pakai buat kerja seharian itu dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam, aman ya, bahkan bisa tahan sampai besoknya. Masih ada sisa gitu. Bisa dibilang baterai ini cukup lah buat pemakaian 2 hari. Dan soal charging sendiri, ini pakai charger 40 watt yang bisa isi baterai sekitar 1,5 jam. Nah, hal terakhir soal desain tabletnya yang tetap tipis walaupun kapasitas baterai yang makin gede. Cuma di bagian bobot aja nih, yang sedikit lebih berat dari MatePad 11.5 2024. Yang ini ada di 515 gram. Masih tergolong oke lah. Jadi dia simple ya buat kita bawa ke kantor ataupun work from cafe. Dan digenggam, ini juga tabletnya berasa premium ya. Seluruh bagian bodi tabletnya ini dari bahan aluminium. Dengan pilihan 2 warna. Yang kita pakai ini namanya Space Gray dan ada satu lagi yang Violet. Oh ya, kamera sendiri ini punya kualitas yang oke buat kita pakai misalkan untuk online meeting. Luas tangkapannya ini lebar ya, dan kalau kita pakai langsung, mic-nya itu kira-kira kayak begini kualitas suaranya. Oke, ini adalah contoh perekaman video dan suara pakai Huawei MatePad 11.5, yang mana di sini kualitas mic-nya ternyata bagus banget ya. Jadi kalau misalkan kita pakai untuk video call atau online meeting, itu udah proper banget sih menurut gue. Nah, sebelum kita masuk ke poin kesimpulan, gue mau bahas sedikit soal aplikasi Google dan ketersediaannya di Huawei MatePad 11.5 saat ini. Nah, ini kita tes dengan aplikasi yang berhubungan dengan produktivitas, kayak Google Meet, Zoom, sampai Google Drive, itu berjalan dengan baik, dan aplikasinya pun bisa kita dapetin dari Huawei App Gallery. Terus gimana nih Bang, kalau misalkan ada aplikasi yang nggak muncul atau tidak ditemukan di App Gallery? Misalkan Netflix, itu kita bisa pakai apps yang namanya Gbox. Jadi secara overall, Huawei MatePad 11.5 2025 ini bisa kasih experience kerja yang makin mateng ya. Adanya update buat WPS Office 2.0 dan Huawei Notes ini makin mempertajam kelebihan tablet ini buat dipakai kerja. Ditambah lagi dengan keyboardnya yang sekarang bisa detachable ya, dan fleksibel juga jadinya buat kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian butuh aplikasi buat sketching atau desain pun, Huawei nyediain aplikasi GoPaint plus M Pencil generasi ketiga yang experience ngegambar itu berasa natural dengan pressure sensor juga. Dan layarnya ini juga dia pakai teknologi PaperMate. Jadi ada efek kayak kertas gitu pas kita coret-coret. Nggak mantul cahaya juga dan ada anti fingerprintnya juga. Layarnya tetap cerah juga ya buat kita pakai untuk kebutuhan entertainment. Baterainya ini juga badak ya, bisa kita pakai seharian. Itu pun masih ada sisa baterainya. Jadi cocok ya buat kalian yang ngincer tablet buat kerja di luar kantor sebagai pendamping PC atau buat yang mau upgrade dari MatePad seri lama. Karena di sini kita bisa dapetin GoPaint WPS Office baru dan PaperMate display juga.
Nah, tapi sayangnya Huawei MatePad 11.5 2025 ini cuma ada satu varian storage aja, yaitu 8256 GB. Dan nggak ada opsi buat kita tambahin external storage lewat micro SD card. Jadi solusinya, kalau data kita itu udah penuh gitu ya, itu perlu kita oper ke SSD eksternal. Ataupun kalian juga bisa pakai Huawei Cloud. Nah, buat harga sendiri, ini ada di Rp5.999.000, dan dalam paket pembelian itu udah termasuk Smart Split Keyboard dan Huawei M Pencil 3rd generation-nya. Tapi gimana menurut kalian soal si tabletnya nih? Apakah worth it atau tidak sesuai dengan kebutuhan kalian? Kalian bisa cantumin aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Dan jangan lupa buat subscribe, like, follow. Dah, itu aja. Thank you guys. Ciao Bella.